Halo Sobat Rucika, pasti kalian sudah tidak asing kan sama air? Iya, air yang kita gunakan setiap hari itu. Nah, kalian semua kepo nggak sih? Sebenarnya air itu ada berapa macamnya? Atau jangan-jangan kalian cuma tahu air minum aja? Yuk kita tanya sama ahlinya yang paham soal ini. Let's go! Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis air, saya mencoba untuk mengingatkan kembali kepada semuanya bahwa di dalam Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 3, itu air diatur di dalamnya. Pasal 33 ayat 3 itu berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Sehingga air itu adalah hal yang paling mendasar untuk kehidupan makhluk hidup, tidak hanya manusia saja. Nah, tentunya karena sangat penting, itu hal-hal selanjutnya itu akan diatur oleh aturan masing-masing atau undang-undang yang ada di bawahnya. Nah, jenis-jenis air itu ada 3, yaitu yang pertama adalah air bersih, yaitu air yang biasa dikonsumsi oleh makhluk hidup atau manusia. Kemudian ada air limbah, yaitu air yang dimana setelah air bersih itu dimanfaatkan, itu pasti akan menghasilkan limbah. Kemudian yang nomor 3 itu adalah air hujan. Nah, air hujan itu adalah air yang pada saat ini itu mungkin masih belum dimanfaatkan dengan besar, yaitu sehingga kita tahu bahwa akhirnya ketika air hujan itu tidak dimanfaatkan, itu potensinya akan mengakibatkan banjir, ya. Kemudian tadi saya singgung mengenai bahwa di Undang-Undang Dasar itu diatur air dan harus ada aturan-aturan mengenai plumbing yang ada di bawahnya. Nah, udah tahu kan sekarang kalau ternyata selain air minum, air itu juga ada air bersih, air kotor, dan air hujan juga. Tapi untuk mendapatkan air bersih, kita juga harus tahu nih syarat instalasi air bersih yang baik dan benar kayak gimana sih? Syarat-syarat dari instalasi air bersih itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa teknis yang optimal, yaitu mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan standar. Yang kedua adalah kuantitas yang cukup, ya, yaitu jumlah air bersih itu harus mencukupi kebutuhan yang diinginkan. Kemudian adalah higienis, yaitu air bersih itu harus higienis dengan syarat-syarat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dan yang terakhir adalah ekonomis, yaitu seluruh instalasi harus mempertimbangkan faktor ekonomis agar tidak terjadi pemborosan. Syarat-syarat air limbah itu juga ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa terdapat kemiringan. Kita tahu bahwa air limbah itu mengalir berdasarkan gravitasi, sehingga kemiringan itu sangat penting untuk air bisa mengalir. Kemudian yang kedua itu air mengalir dengan udara. Ya, kita tahu bahwa karena bergerak berdasarkan gravitasi, udara adalah sarana untuk membantu air bisa mengalir dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu ukuran pipa harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika kita menghitung instalasi pipa buangan, itu diameter pipa itu juga sangat penting. Jika salah perhitungan, itu nanti akan yang terjadi adalah bahwa laju air akan terhambat. Kemudian yang keempat itu tidak terjadi tekanan. Tekanan itu akan terjadi jika pipa mampet, ya, sehingga di dalam air buangan itu ketika terjadi tekanan itu pasti akan terjadi sesuatu yang bermasalah di dalam saluran pipanya. Kemudian yang kelima itu ada perangkap bau. Ya, kita semua tahu bahwa air buangan itu berpotensi menimbulkan bau, sehingga instalasi di dalam rumah itu wajib menggunakan perangkap bau. Dan yang terakhir itu terdapat perangkap lemak. Ini khusus biasanya untuk instalasi pipa kitchen atau pipa dapur. Oh, jadi gitu ya guys, syarat instalasi air bersih dan air limbah yang baik dan benarnya. Kok kayaknya tadi Pak Muhajir sebut-sebut kata plumbing sih? Oh iya bener. Apa sih itu plumbing? Kalau kalian pada tahu nggak apa arti dari kata plumbing itu sendiri?
Belum pernah nemu. Kalau saya tahu tuh climbing itu yang manjat-manjat itu climbing apa itu yang olahraga itu. Air tanah, air laut, terus gitu-gitu. Minum biasanya pakai air tanah. Yang setahu saya sih ada air tawar, air laut, terus Macam-macam air, ada buat mandi, minum, terus air buat nyuci juga ada. Baik, jadi mungkin sebelum saya menjelaskan apa sih plumbing itu ya, saya coba akan sedikit menyinggung tentang sejarah plumbing atau plumbing itu berasal dari kata apa sih gitu ya. Jadi di era zaman dahulu itu orang memang sudah berusaha untuk menyalurkan air. Di awal-awal saluran air yang digunakan itu menggunakan bahan-bahan alami, yaitu dari bambu, kemudian dari kayu, dan alat-alat yang tersedia di alam. Kemudian eranya adalah saluran air menggunakan parit, ya, baik itu dari parit batu ataupun kalau waktu itu sudah ada beton gitu ya, menggunakan parit-parit yang terbuat dari beton. Nah, kemudian karena parit-parit itu open channel itu bermasalah buat kita semua karena apa, potensi untuk tercemar airnya. Nah, sehingga orang berpikir untuk membuat saluran air dengan sistem closed channel atau saluran tertutup. Akhirnya orang berpikir bagaimana membuat pipa, dan pipa yang pertama kali dibuat itu di zaman eranya Romawi, itu yang pertama kali dibuat itu berbahan dari timah hitam atau PP atau plumbung. Nah, kata plumbing itu berasal dari plumbung ya, sampai sekarang akhirnya orang menggunakan istilah plumbing. Dan apa sih arti plumbing itu sendiri? Bahwa plumbing itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pipa dengan peralatannya yang mencakup air bersih, kemudian air limbah, dan air hujan yang dihubungkan dengan sistem lain yang dibenarkan. Nah, kemudian fungsinya adalah menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan kualitas yang cukup dan membuang air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemarkan bagian-bagian yang lain. Jadi sekarang udah makin paham kan soal air maupun plumbing? Nah, biar makin banyak ilmunya, jangan lupa untuk tonton terus episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.